Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldivi Anggerkinanti. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi pada sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Sebelum saya mempresentasikan skripsi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Ati Sumiati MM dan juga Prof. Unggul Purwaherdi MSc PhD atas bimbingannya selama penyusunan skripsi saya, sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik. Selanjutnya saya akan memaparkan isi dari presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian saya. Latar belakang saya diambil dari era gejolak ekonomi global yang terjadi belakangan ini, sehingga terjadi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi karena adanya ketegangan politik antara negara-negara besar yang berdampak kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga Indonesia perlu mengupayakan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan daya saing guna menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan laba, serta memperkuat nilai perusahaan. Dilihat dari tabel perkembangan indeks sektoral sektor barang baku 2020-2024, terdapat kenaikan dan keturunan di setiap tahunnya yang menandakan bahwa perekonomian Indonesia, terlebih dilihat dari nilai perusahaan barang baku tahun 2020 sampai 2024 itu masih belum pasti dan belum stabil dikarenakan after COVID dan juga gejolak ekonomi global. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian saya, nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan rasa percaya investor yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan yang berdampak baik pada pengembangan dan keberlangsungan perusahaan. Lalu dalam mencari laba, perusahaan juga perlu memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sekitar. Dengan penerapan green accounting, maka perusahaan dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Selain itu, dengan mengungkapkan corporate social responsibility, perusahaan juga telah menunjukkan komitmennya atas tanggung jawab kepada dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, yang mana dapat meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Selanjutnya, kinerja keuangan juga mampu memediasi hubungan antara green accounting dan corporate social responsibility dalam mempengaruhi nilai perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam pengelolaan ekuitas untuk mencetak laba. Lalu, rumusan masalah dalam penelitian saya ini yang pertama dan yang kedua, yaitu untuk melihat apakah green accounting dan corporate social responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu nomor 3, apakah kinerja keuangan mampu mempengaruhi secara signifikan nilai perusahaan. Lalu untuk poin yang keempat dan yang kelima, untuk melihat apakah green accounting dan CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk poin yang ke-6 dan ke-7, untuk melihat kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan green accounting maupun CSR terhadap nilai perusahaan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh signifikan green accounting maupun CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2023 sampai 2024. Untuk yang ketiga, menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2023 dan 2024. Lalu untuk poin yang keempat dan yang kelima, untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh signifikan green accounting maupun corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2023 sampai 2024. Dan yang tujuan yang ke-6 dan yang ke-7 itu untuk menganalisis dan mengetahui peran kinerja keuangan dalam memediasi secara signifikan pengaruh green accounting maupun CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2023 sampai 2024. Untuk manfaat penelitian,
yang teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan baru serta menjadi sumber referensi serta informasi pembanding mengenai pengaruh green accounting dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi pada sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode 2003 sampai 2024. Untuk manfaat praktis bagi akademisi yaitu untuk menjadi informasi serta referensi penelitian selanjutnya, untuk perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan serta penentuan kebijakan perusahaan, dan yang terakhir untuk universitas yaitu untuk menjadi rujukan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Untuk kajian pustaka, teori pendukung yang saya ambil adalah teori stakeholder, di mana teori ini menyatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas operasional, perusahaan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi stakeholder eksternal maupun internal perusahaan. Lalu dalam penelitian ini penerapan Green Accounting dan CSR sejalan dengan teori stakeholder. Dengan menerapkan kedua hal ini, nilai perusahaan yang berkelanjutan dapat tercipta dan dapat menjadi bahan pertimbangan investor. Selanjutnya, ada teori pendukung untuk nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga jual suatu perusahaan yang nilai pantas bagi calon penanam modal atau investor saat ingin menanamkan modalnya. Penelitian ini memproksikan nilai perusahaan dengan price to book value yang sejalan dengan penelitian Kusna Setijani 2018, Widiatko 2025, dan Octaviani Errol 2019. Lalu untuk Green Accounting adalah upaya untuk memperluas cangkupan kerangka akuntansi dengan menggunakan alat utama untuk menilai biaya dan manfaat proyek dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam penelitian ini, biaya lingkungan diproksikan dengan total biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutan atau Sustainable Report, sejalan dengan penelitian dari Sparta dan Reskar 2022 dan Gultom dan Komsiah 2025. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility, yang mana adalah keuntungan jangka panjang atau investasi jangka panjang untuk keberlanjutan perusahaan yang dapat diperoleh dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, legal, dan etis yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Dalam penelitian ini, CSR diproyeksikan dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Index dengan metode dummy, di mana memberikan skor 1 untuk setiap pengungkapan item CSR dan 0 untuk item-item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Firdausi tahun 2024 dan Rani 2026. Lalu yang terakhir ada kinerja keuangan. Di sini kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada selama pelaksanaan aktivitas perusahaan dalam satu periode. Untuk kinerja keuangan diproyeksikan dengan return on equity yang sejalan dengan penelitian Saragi and Forever tahun 2024 dan Lesmana Errol 2022. Untuk penelitian terdahulu sebagai berikut. Dari penelitian terdahulu tersebut telah disusun rumusan hipotesis. Yang pertama, Green Accounting berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, Green Accounting berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu yang keenam, kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh Green Accounting terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang terakhir yaitu kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Lalu, berikutlah kerangka teori dari penelitian yang saya teliti. Selanjutnya, ada metode penelitian di mana untuk populasinya saya mengambil sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek tahun
sampai 2024. Dan untuk sampel saya menggunakan purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan beberapa kriteria yang telah saya tentukan untuk penelitian ini. Dari purposive sampling diperolehlah 42 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Untuk teknik analisis data, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Jenis data adalah sekunder, dan metode pengumpulan data itu menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya untuk operasionalisasi variabel, untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan, saya menggunakan indikator PBV. Lalu untuk variabel independen yaitu green accounting, menggunakan biaya lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan di laporan keberlanjutan. Lalu untuk CSR menggunakan indikator CSR ID. Lalu untuk variabel mediasi yaitu kinerja keuangan, saya menggunakan indikator return on equity. Selanjutnya untuk teknik analisis data, saya menggunakan sistem IFIS 10. Lalu untuk teknik analisisnya saya menggunakan analisis statistik deskriptif, lalu uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas, lalu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolineritas, uji heterokedastistas, dan uji autokolerasi, dan yang terakhir adalah uji hipotesis yaitu uji analisis jalur, uji mediasi dengan Sobel test, dan yang terakhir uji koefisiensi determinasi adjusted R quadrant. Lalu memasuki ke bab 4 untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama terlampir adalah analisis statistik deskriptif. Untuk analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data dari setiap variabel penelitian berdasarkan ukuran statistik tertentu. Penelitian ini menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan satu variabel mediasi, yaitu untuk variabel independennya green accounting dan juga CSR, dan untuk variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Selanjutnya ada variabel mediasi yaitu kinerja keuangan. Melalui analisis statistik deskriptif, data penelitian dijelaskan berdasarkan nilai rata-rata, mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, kurtosis, squareness, dan juga jumlah seluruh data atau sum. Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari 4 variabel yang saya teliti. Selanjutnya, untuk jumlah data yang diobservasi adalah 42 perusahaan termasuk dalam sektor industri dasar kimia selama periode 2023 sampai 2024. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari seluruh variabel yang diteliti. Informasi yang disajikan selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Dalam histogram terlampir adalah histogram variabel PBV, di mana di histogram ini nilai minimum sebesar 0,007 dimiliki oleh PT Budi Starch and Sweetener Tbk, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 1,6706 diperoleh oleh PT Sria Sewu Indonesia Tbk. Berdasarkan histogram tersebut, nilai rata-rata sebesar 0,7137 lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang sebesar 0,3969. Kondisi ini mengindikasi bahwa tingkat penyebaran data variabel PBV relatif rendah sehingga ada cenderung homogen dan memiliki tingkat penyimpangan yang kecil dari nilai rata-ratanya. Lalu selanjutnya ada green accounting. Untuk ini, variabel ini diproyeksikan dengan biaya lingkungan dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Untuk data green accounting, nilai maksimum itu ada di 27,3010 dan untuk nilai minimum itu ada 16,41789. Berdasarkan histogram dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai mean atau rata-rata ada
21,5943 lebih besar dari nilai standar deviasi yang sebesar 2,4954, di mana kondisi ini mengindikasi bahwa tingkat penyebaran data variabel Green accounting relatif rendah sehingga data cenderung homogen dan memiliki tingkat variasi yang kecil. Dengan demikian, Green accounting dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki distribusi yang cukup baik dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang tinggi dari nilai rata-rata. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk variabel CSR. Di sini CSR ini menggunakan Corporate Social Responsibility Index yang terdiri dari 119 indikator standar dari GRI. Indikator ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok umum, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Pengukuran tingkat CSR ini menggunakan metode dummy. Lalu untuk hasilnya, untuk nilai minimum diperoleh 0,352, lalu nilai maksimum itu 0,978. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,5947 lebih tinggi dibandingkan dari nilai standar deviasi sebesar 0,1353, di mana kondisi ini menyatakan tingkat penyebaran pada data variabel CSR lebih rendah sehingga data cenderung homogen dan memiliki variasi yang lebih kecil. Dengan demikian, data CSR dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup stabil dan tidak menunjukkan penyimpangan yang besar. Selanjutnya, untuk variabel yang terakhir yaitu kinerja keuangan, di mana diproksikan dengan return on equity, di mana untuk memperolehnya itu dengan membandingkan laba bersih dengan total ekuitas perusahaan. Dalam histogramnya dapat dilihat bahwa kinerja keuangan menunjukkan nilai maksimum di 0,1928 dan nilai minimum di minus 0,3030. Dari gambar tersebut dapat dianalisis bahwa nilai rata-rata itu lebih kecil daripada nilai standar deviasi, di mana kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat penyebaran data pada variabel kinerja keuangan relatif tinggi sehingga data memiliki variasi yang cukup besar. Dengan demikian, nilai kinerja keuangan antar perusahaan dalam sampel penelitian cenderung beragam dan menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi yang tercermin dari besarnya penyimpangan data dalam nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada hasil uji. Yang pertama, hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan nilai probability 0,493 lebih dari 0,05 dan nilai Jar-Kubera di 1,41 lebih dari 0,05. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa Green Accounting, CSR, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan memiliki distribusi yang normal, sehingga data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Untuk uji normalitas ini digunakan untuk menilai nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Lalu untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada multikollinearitas, di mana uji ini untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi yang tinggi antara variabel independen dengan dalam model regresi. Deteksinya adanya multikollinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor, di mana dalam pengambilan keputusan model yang baik adalah model yang tidak mengalami masalah multikollinearitas yang ditunjukkan dengan nilai VIF kurang dari 10 dari setiap variabel independen. Dari hasil uji multikollinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Green Accounting memiliki nilai variance inflation factor itu sebesar 1,21, sedangkan CSR memiliki nilai 1,21.
Keduanya berada di bawah batas toleransi yaitu 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga tidak dapat kolerasi yang tinggi antar variabel independen dengan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada seluruh pengamatan dalam model regresi. Keberadaan heterokedasitas dapat dideteksi melalui nilai prop chi-square dan pada ops r-square. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah apabila nilai prop chi-square lebih besar dari 0,5, maka model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami gejala heterokedasitisitas. Dari penelitian ini, dari hasil ujinya diperoleh bahwa nilai prop chi-square sebesar 0,2726 yang lebih besar dan di tingkat signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan kriteria ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedasitisitas. Dengan demikian model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan saat ini dengan residual periode sebelumnya. Model regresi ini yang baik adalah model yang tidak mengandung gejala autokorelasi. Dalam penelitian ini terdapat hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson statistik menunjukkan hasil nilai DW lebih besar dari nilai DU yaitu 2,098 lebih besar dari 1,6061. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak mengalami autokorelasi atau data tidak terpengaruh oleh masalah autokorelasi. Dan terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji analisis jalur, di mana uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan, sedangkan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,5 maka pengaruh tidak signifikan. Dari penelitian ini terdapat tabel hasil analisis sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, maka pengaruh green accounting yaitu X1, CSR X2, kinerja keuangan yaitu variabel Z, dan terhadap nilai perusahaan yaitu Y, serta green accounting X1, CSR X2 terhadap kinerja keuangan Z dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk green accounting berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai variabel green accounting berada pada arah positif dengan memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0904 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari tabel uji menunjukkan berada di arah positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,1019 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dapat dilihat hasilnya yaitu berada di arah positif dengan memperoleh nilai 0,4420
lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk green accounting berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian berada di arah positif dengan memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0898 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, untuk CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabel hasil uji menunjukkan bahwa variabel CSR berada di arah positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,2789 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada uji mediasi dengan Sobel test dengan hasil uji sebagai berikut. Untuk kriteria pengambilan keputusan uji Sobel didasarkan pada nilai statistik Z. Apabila nilai Z lebih besar dari 1,96 pada tingkat signifikan 5%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Berdasarkan hasil uji pada tabel 4,6 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh green accounting terhadap nilai perusahaan. Hasil uji menunjukkan nilai Z hitung sebesar 7,796, di mana itu lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa green accounting berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Selanjutnya, untuk kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar minus 0,634, di mana kurang dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana uji ini untuk menilai atau mengukur tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi berada dari rentang 0 sampai 1. Sehingga semakin mendekati nilai 1, maka semakin kuat hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang semakin lemah. Hasil dari pengujian koefisien korelasi dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut, di mana dalam tabel ini hasil uji koefisiensi determinasi ditunjukkan oleh label R² sebesar 0,1336, maka dapat diartikan bahwa variasi dari seluruh variabel independen yaitu green accounting dan CSR serta kinerja keuangan dapat mempengaruhi variabel terkait yaitu nilai perusahaan sebesar 13,36%, sedangkan sisanya sebesar 86,63% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian. Berdasarkan tabel 4,7 juga ditunjukkan nilai label R² sebesar 0,07755, maka dapat diartikan bahwa variabel green accounting and CSR dapat berpengaruh melalui variabel intervening yaitu kinerja keuangan sebesar 7,55%, sedangkan sisanya sebesar 92,45% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya akan memasuki ke pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini diperoleh yang pertama yaitu green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Laela dan Widuri 2025, Naka Errol 2025, serta Huta Barat 2024, di mana green accounting tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan karena pasar belum sepenuhnya
mengapresiasi informasi lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Selain itu, hubungan kedua variabel ini cenderung dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti probabilitas, karakteristik perusahaan, sehingga pengaruhnya secara langsung seringkali tidak signifikan. Selanjutnya ada CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana hipotesis kedua ditolak karena hasil penelitian ini sejalan dengan Hasana dan Octaviana Stephen 2025 dan Komariah Errol di 2023, di mana CSR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang dapat disebabkan karena investor belum menjadikan informasi pengungkapan CSR sebagai dasar utama dalam menilai prospek maupun nilai perusahaan, dan lebih mempertimbangkan indikator fundamental perusahaan seperti probabilitas, pertambahan laba, arus kas, prospek bisnis sebagai indikator yang perlu dinilai. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menyebabkan hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lani Errol, Bintang Errol, dan juga Setiawati Errol yang menyatakan bahwa investor tidak hanya menggunakan informasi probabilitas sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi, tapi juga mempertimbangkan kondisi pasar, resiko investasi, dan juga prospek perusahaan, sehingga peningkatan return on equity maupun profitabilitas lainnya belum tentu diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, di mana di sini hipotesis keempat ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Saifullah dan Qadir di 2024 dan NMS Dewi dan Dewi 2025, yang mana menyimpulkan bahwa penerapan green accounting memerlukan investasi yang cukup besar, yang sedangkan manfaat ekonominya itu belum dapat dirasakan dalam jangka pendek karena ini merupakan investasi jangka panjang, sehingga belum mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan secara singkat ataupun instan. Selanjutnya, ada CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kelima ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Pertiwi dan Moin tahun 2024 serta Astidani dan Wicaksaro 2025, yang mana menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR belum cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perusahaan yang mampu menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham atau investor masih lebih berorientasi pada indikator keuangan selain aktivitas sosial perusahaan. Selanjutnya ada yang keenam yaitu kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh green accounting terhadap nilai perusahaan. Pada poin ini, hipotesis ke-6 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur Faedah di tahun 2025 yang menyatakan bahwa penerapan green accounting memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga perlu dianalisis melalui mekanisme mediasi kinerja keuangan, sehingga semakin menegaskan bahwa pentingnya kinerja keuangan sebagai jalur menghubungkan praktik keberlanjutan dengan penciptaan nilai perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kinerja keuangan belum mampu memediasi secara signifikan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hartanto Errol tahun 2025 dan Melawati Rahmawati 2022 yang menyatakan pengungkapan CSR tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan melalui kinerja keuangan karena CSR merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, menjaga relasi pemangku kepentingan internal maupun eksternal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun tidak dapat secara instan berkontribusi dalam peningkatan laba bersih yang dapat meningkatkan return on equity secara signifikan. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, green accounting ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu,
green accounting tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu kinerja keuangan mampu memediasi secara signifikan pengaruh green accounting terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, kinerja keuangan belum mampu memediasi secara signifikan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Lalu ada implikasi penelitian, yaitu green accounting, CSR, dan return on equity belum berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Lalu green accounting dan CSR juga belum mampu meningkatkan ROE secara signifikan. Tapi green accounting dapat berpengaruh tidak langsung terhadap PBV melalui return on equity, dan CSR tidak berpengaruh tidak langsung terhadap PBV melalui return on equity. Penelitian ini mendukung teori stakeholder bahwa manfaat praktik keberlanjutan dapat muncul melalui kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, bukan secara langsung. Lalu untuk implikasi bagi perusahaan, fokus pada implementasi green accounting dan CSR untuk menciptakan efisiensi operasional dan nilai ekonomi, bukan sekedar kepatuhan. Lalu untuk investor, keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pengungkapan green accounting dan CSR, tapi juga dapat memperhatikan fundamental perusahaan dan profitabilitas. Dan untuk regulator, dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi dalam standar pelaporan keberlanjutan, bukan hanya kuantitas pengungkapan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian, yaitu dalam penelitian ini objek penelitian hanya berasal dari sektor industri dasar dan kimia dengan periode yang juga terbatas dari 2023 sampai 2024. Lalu dalam penelitian ini masih menggunakan proxy yang cukup terbatas, seperti green accounting hanya menggunakan biaya lingkungan, CSR hanya diukur berdasarkan CSRID dan belum mencerminkan kualitas implementasi. Lalu kinerja keuangan hanya diproksikan oleh return on equity, dan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel mediasi. Untuk saran, untuk perusahaan dapat mengoptimalkan implementasi green accounting dan CSR agar memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk investor, dimohon untuk mempertimbangkan informasi keberlanjutan, fundamental, dan prospek perusahaan. Selanjutnya, regulator meningkatkan kualitas regulasi dan pelaporan keberlanjutan. Lalu, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas sektor serta periode penelitian, serta menggunakan proxy yang lebih beragam dan menambah variabel mediasi maupun moderasi. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama penjabaran dari presentasi skripsi saya. Untuk saran dan masukan sangat diterima. Sekali lagi terima kasih yang telah mendengar dan menyimak dari pemaparan skripsi saya.